Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Ya, sudah. Kelihatannya sudah 6 orang, kita sudah quorum, bisa kita mulai ya. Oke, Pak. Oke, ya. Ini hari ini kita belajar internal auditing. Saya melanjutin Bu Ratna kemarin ya. Kita pakai materinya sama dengan yang dipakai Bu Ratna. Bukunya buku Sawyer, internal auditing, Sawyer. Nah, ini kelihatan ya. Berikut ini adalah bagian dari rencana. Salah. Dihapus dulu. Nah, ini kita materi kita 7 pertemuan mendatang adalah temuan audit, kertas kerja, CSA, control self-assessment, laporan audit, audit kecurangan atau fraud audit, dan komunikasi komite audit dengan auditor intern. Ini materinya di bab 8, bab 9, bab 10, bab 17, 18, dan 20, dan 27 dan 30. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan, Pak. Ya, oke ya. Jadi kita belajar, ya, dalam arti saya berharap kalian lebih banyak mandiri ya. Saya cuma mengarahkan saja, nambahin yang kurang-kurang saja. Ya. Seperti di mata kuliah yang saya ajarkan sebelumnya, kita kayaknya sama semua ini pesertanya ya di auditing 2. Mungkin saya akan berikan materinya, kemudian ada referensi dari buku tadi, kemudian nanti ada di LMS, kalian bisa lihat nanti saya akan upload beberapa materi tambahan atau beberapa video kalian cermati. Kemudian saya berharap di pertemuan-pertemuan berikutnya, kalian yang lebih aktif untuk mempresentasikan apa yang telah kalian pelajari, apa yang telah kalian dapatkan dari materi itu. Kemudian kita diskusikan apa kira-kira yang kurang atau perlu penjelasan lebih lanjut, nanti akan saya bantu untuk menambahkannya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi untuk materi ini ya, nanti ini kan sudah saya bikin pertemuan sesuai dengan RPS, pertemuan 9, 10, 11, dan seterusnya sampai 15 ini ada materinya. Kemudian nanti kalian akan bikin ringkasannya ya. Tolong masing-masing ya baca materinya, kemudian diringkas, kalian ambil mana poin-poin yang kalian anggap penting ya, ditambah dengan materi yang saya tambahkan, yang saya berikan ya, diketik di dalam format Word spasi 1,15, fontnya biasa yang Times New Roman 12 ya. Nanti kalian submit di LMS saja ya. Saya akan buka forum di LMS untuk kalian mensubmit hasil-hasil kalian. Ya, ini ringkasannya ya. Kemudian ada yang kedua, tugas kedua adalah tadi saya bilang presentasi ya. Selain masing-masing membuat ringkasan ya, nanti masing-masing akan kita plot untuk membuat slide dan mempresentasikannya untuk didiskusikan di kelas. Ini sudah saya bikin ininya dari pertemuan 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Ya, ini tinggal kita plot siapa ya. Ya saya mau volunteer aja lah, kira-kira dari sekian kita ada berapa orang? 10 ya, benar ya? Sepuluh orang ya. 10 orang di kelas ini ya, kalau nggak salah saya dilihat di partisipan. Nah, ini tinggal kita masing-masing nanti belajar, kemudian membuat slide-nya, kita diskusikan di pertemuan mulai pertemuan 10. Ya, temuan audit ini topik temuan audit karena agak banyak, mungkin
kita bagi dua ya. Nanti 2 orang ya, temuan audit 1, temuan audit 2 kan itu nanti dibagi, kalian terserah bagaimana koordinasinya ya. Kemudian kertas kerja juga agak banyak, 2 orang, CSA juga 2 orang. Nanti CSA nanti saya berharap satu menjelaskan masalah kontrolnya, satu menjelaskan masalah bagaimana kontrol self assessment-nya. Kemudian laporan audit juga 2 orang, kemudian laporan audit 1 orang aja cukup, itu komunikasi komite audit dengan internal audit 1 orang aja cukup. Ya. Jadi ada 2 ya, ada dua tugas yang saya nilai, satu tugas ringkasan masing-masing topik materi, satu lagi tugas yang masing-masing slide itu tadi kemudian presentasinya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Sama seperti yang audit 2 kemarin kan berarti, Pak? Ya, sama dengan audit 2 kemarin ya. Kita sudah tahu topiknya, tinggal diringkas, kemudian ada masing-masing punya tugas masing-masing untuk slide-slide-nya. Nah, sekarang mungkin enaknya kita ngobrol, kita tentukan dulu aja siapa mau mempresentasikan apa gitu. Ada yang mau duluan? Siapa? Tadi boleh lihat lagi nggak Pak PPT yang untuk babnya tadi Pak? Gimana? Berapa aja Pak? Boleh lihat yang PPT yang tadi nggak Pak? Yang bab berapa aja? Yang Sawyer bab berapa? Oh, bab-babnya tadi ya? Ya, sebentar. Yang ini kah? Yang ini kah? Ya ini ya. Belum muncul, Pak. Belum muncul ya? Pak. Nggak muncul ya? Sebentar, saya ulang lagi berarti. Saya ulang lagi dari share screen. Dari share screen saya ulang lagi masuk ke mana ini? Kok nggak muncul? PM internal audit. Bentar, saya buka dulu agenda. Agenda share screen ini. Ya, ini kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, kelihatan ya. Ya, ini kan tadi kan ini kan materi kita tadi. Materinya kita nanti pertemuan ini pertemuan 9, kita sekilas lah masalah temuan audit lah, kita ngobrol sebentar masalah audit, poin-poinnya aja. Pertemuan mendatang, pertemuan 10 ya, nanti ada 2 orang yang mempresentasikan, kalian bagilah. Si A sampai apa, si B sampai apa, kan aja nanti ambil poin-poinnya. Tapi semuanya juga harus bikin ringkasan untuk bab 8. Gitu. Jadi pertemuan mendatang semuanya sudah siap punya pengetahuan mengenai bab 8, 2 orang ini mempresentasikan, kemudian kalau ada hal-hal yang tidak jelas atau kurang, nanti kita bisa diskusikan pada saat pertemuan nomor 10. Ini sama kok dengan yang ini kok. Sama dengan, sama ini ya. Temuan audit bab 8, nanti siapa sama siapa. Kertas kerja bab 9, siapa sama siapa. CSA, Control Self Assessment, bab 10, bagi 2 ada sama siapa. Laporan audit ada 2, bab 17 dan bab 18. Laporan audit 1 orang, komunikasi komite audit dengan internal auditor 1 orang. Ya. Boleh kita plot siapa yang mau mana? Siapa mau mana? Sesi selanjutnya sesi 10 ya, Pak? Iya, sesi 10. Sesi minggu depan berarti. Kita mulai minggu depan. Saya boleh, Pak, sesi 10, Pak. Sandi, ya. Pak. Saya sesi 12, Pak. Sebentar, sesi ke-12 ini siapa nanti? Oke. Suaranya agak putus-putus ini. David, Pak. David ya. David CSA. Iya, Pak. CFA, David ya, CSA, David ya. Sandi temuan audit, Pak. Sandi temuan audit. Sandi temuan audit. Ada lagi yang mau? Saya, Pak. Siapa? Lydia. Juni. Oh, Juni mana? Laporan audit. Juni laporan audit. Juni ya. Saya
audit juga Pak, Safa. Safa, lapor audit juga. Iya Pak. Aduh, gila kok jadi begini. Safa. Pak, saya yang fraud audit. Siapa ini? Lydia. Ya, Lydia. Yang ya. Audit. Pak, saya yang temuan audit Pak, Tommy. Temuan audit siapa? Tommy. Tommy ya. Tommy, aduh. Pak, masih ada 2 Pak yang belum masuk Pak. Masih ada 2 ya. Ini masih 3 nih. Siapa yang belum ini? Satria. Iya Pak, saya sama Hisham itu yang kertas kerja Pak. Hisham Dan Satria. Ya. Ah. Hisham. Masih 2 lagi ya? 2 lagi siapa ini? Dom sama Ricky. Dominico sama Ricky. Ricky. Saya yang CSA aja Pak. Ricky ya? Iya Pak, betul. Ricky, CSA. Sisanya berarti Terus terakhir, Dominico. siapa satu lagi yang belum masuk? Dominico Pak. Oh, Dominico ya. Iya. Dominico. Oke ya. Ya semua ya berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar 10 ya? Iya Pak. Iya Pak. Iya ya. Oke. Jadi udah ya kita sepakat nanti untuk pertemuan-pertemuan mendatang pembagian tugasnya ini. Ya, nanti saya masukkan ke LMS. Jadi nanti lihat di LMS saja nanti. Di-submit di LMS. Ya. Jadi kalau ringkasan maupun slide itu, saya harapkan nanti sudah masuk di LMS H-1. Ya, jadi saya ingin tahu dulu ringkasan kalian yang dibikin bagaimana, slide-nya seperti apa. Ya. Kemudian, jadi saya dikasih waktu 1 hari untuk melihat itu. Agar nanti pada saat kita pertemuan, saya sudah bisa lihat kira-kira kurangnya mana, yang perlu ditambahkan di mana gitu ya. Tolong gitu ya, ditaati itu ya. Iya, Baik, ya, baik ringkasan maupun slide-nya. Pak. Ya. Misalnya yang presentasi sesi 10 Pak, itu buat ringkasannya Pak. Buatlah, ya lebih baik bikin. Jadi kalau ringkasan kan ada istilahnya ada poinnya, ada penjelasannya. Tapi kalau slide kamu bikin poinnya aja nggak apa-apa, nggak usah pakai penjelasan. Jadi penjelasannya ngomong aja. Oke. Ya. Jadi slide itu poin-poin aja. Jadi poinnya ini, katakanlah poinnya temuan audit ya. Tulis aja di slide itu temuan audit. Tapi nanti kalian jelaskan temuan audit itu A, B, C, D, E ya gitu ya. Ya, jadi kalau slide-nya nggak usah terlalu panjang, jadi nggak usah terlalu repot di slide-nya. Yang penting apa yang poin yang ingin kalian sampaikan ada di slide. Sebagai istilahnya alat bantu aja mengingat-ingat apa poin yang akan mau dijelaskan. Kalau penjelasannya kalian bisa nanti sambil buka ringkasan nggak apa-apa sih. Siap Pak. Ya, dilihat jelas ya. Jelas Pak. Ya. Ya, sekarang ini untuk referensinya kalian punya semua kan ya? Referensi dari buku ya Pak? Ini. Buku baru ya. Ya. Kalian kemarin sama Bu Ratna pakai buku apa? Kita nggak pakai. Yes. Ini kan sama kan? Iya, referensinya Sawir Pak. Ya, Sawir kan ya. Pakai Sawir ini aja ya. Nah, saya juga pakai ini aja. Nggak apa-apa ini. Cuman kalau kemarin kita lebih ke praktikumnya sih Pak, kalau untuk nggak internal apa-apa, ya. audit. Tapi kita juga sambil lihat teorinya juga, lihat pemahamannya juga. Gitu. Sebelum ke praktek kita pemahamannya juga. Kalau kemarin kan di lapangan, kemarin di planning sama feedback ya, kerjaan lapangan ya. Ini sudah kalau di saya nanti materinya kan sudah masuk ke temuan, laporan, kan segala macam itu kan. Ya. Ada kan semua materinya, bukunya? Saya belum ada Pak. Pak, beli dulu. Ya, Itu edisi yang berapa Pak? Ini saya punya edisi ke-5. Oh ke-5, oh iya Pak. Ya, edisi ke-5 saya punya. Edisi ke-5. Pak, Ya. untuk yang presentasi itu kita PPT-nya buat sendiri ya? Iya, buat sendiri. Kalau kemarin berarti dikasihkan Kan ya. di LMS kan udah ada PPT Bapak ya? Iya, itu dalam bentuk PDF ya. Iya, kalau pakai itu nggak boleh ya?
Ya mendingan bikin lagi sesuai dengan apa yang ada di dalam pemikiran kalian. Jangan langsung ambil. Boleh ngambil tapi jangan dicontek habis-habisan gitu maksud saya. Boleh ngambil satu dua nggak apa-apa, ngambil poin-poinnya nggak apa-apa, tapi kalian bikin PPT-nya nanti kalian kalian memaparkannya sesuai dengan urutan yang kalian ketahui gitu. Kalau untuk peringkasan itu kita kumpulnya berarti H-1 sebelum sesi ya Pak? Iya, H-1. Jadi kalau sesi berikutnya kan hari Rabu mendatang, tanggal berapa itu? Tanggal 10 kalau nggak salah ya. Tanggal 10. Ya, tanggal 10 kan. Nah, Rabu mendatang kita pertemuan tanggal 10 jam 7 malam. Berarti H-1-nya hari Selasa malam jam 7. Sebaiknya kalian sudah masukkan supaya saya ada kesempatan untuk membaca malam sama paginya sehingga di Rabunya saya bisa ngasih masukan apa yang kurang, apa yang salah maksudnya. Baik, Pak. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan mengenai apa yang akan kita kerjakan mendatang ini? Nggak ada ya, udah jelas ya. Kalau nggak jelas, kalau masih ada yang nggak jelas nanti kalian masukin aja di LMS kan, learning itu kan, e-learningnya PPM ya. Kan ada forum itu, nanti saya akan buka forum di situ, kalian tanya di situ atau kalian minta penjelasan di situ aja, nanti saya jawab di situ. Nah. Sudah familiar kan pakai e-learningnya PPM? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya kan? Saya juga baru kenal LMS-nya BPM, tapi kayaknya gampang lah kita tahu di situ ya. Jadi nanti kita komunikasi di situ nggak apa-apa. Ada forum, nanti forum masing-masing sesi, kalau nggak salah nanti akan saya buka forumnya. Forum diskusi kelas, materi temuan, forum diskusi kelas, materi laporan gitu mungkin seperti itu. Jadi nanti kita komunikasi atau kalian komunikasi sesama kalian di forum itu. Oke, jelas ya? Nggak ada yang tidak jelas ya. Sekarang kita mulai materi aja lah. Materi kita nggak terlalu berat aja lah sih. Internal audit sih ringan-ringan aja. Kalian sudah belajar auditing 2 juga, pasti nggak ringan juga. Internal audit juga ringan juga. Tapi sebelum ke materi saya pengen tahu dulu seberapa jauh pemahaman kalian mengenai internal audit. Apa itu internal audit, apa fungsinya di perusahaan, apa yang dilakukan, apa output-nya. Nah, kita diskusi di sini dulu. Kira-kira apa pemahaman kalian mengenai internal audit? Silakan, siapa yang mau menjelaskan atau mau memberikan masukan? Kan ada internal, ya silakan. Kalau menurut saya kayak dia memberikan penilaian atau evaluasi kepada perusahaan yang diaudit, terus dia memberikan juga kayak pendapat-pendapatnya gitu Pak buat usulan sebaiknya nanti di tahun berikutnya lebih baik perusahaan mengambil keputusan yang kayak gimana gitu. Kayak mendorong perusahaan untuk membuat keputusan. Oh gitu, ya memberikan penilaian apa yang dilakukan perusahaan untuk memberikan masukan di masa mendatang gitu maksudnya ya. Ada lagi yang menambahkan nggak? Bagus, ya. Bagus, salah satu yang dilakukan salah satu itu memang. Apa lagi? Ada yang paham nggak? Santai aja, nggak usah terlalu letter-letter buku. Ya. Kira-kira pemahaman kalian itu apa? Ada internal auditing, berarti ada 2 kata, internal sama audit. Ya. Internal itu apa, audit itu apa kan? Mungkin aja nih. Nggak, pemahamannya apa? Menurut saya ini Pak, menilai kinerja manajerial Pak. Menilai kinerja manajerial ya, Mas Tommy ya? Menilai kinerja manajerial, oke. Itu juga salah satu yang dilakukan oleh internal auditing. Apalagi? Kalau saya gini Pak, kalau internal auditing itu kita tuh ngelihat data. Kita itu ngelihat data-data dari internal perusahaan dan itu kita
kita ngasih kayak bantuan ke bagian manajernya atau bagian atasnya untuk nantinya dia ngebuat keputusan nanti gimana jalannya perusahaan ke depan itu gitu. Oh, agak kurang jelas sih, suaranya agak kurang jelas. Jadi untuk apa tadi melihat data-data perusahaan ya? Ya, untuk melihat data perusahaan. Jadi nantinya kita ngeliatin data perusahaan dan nantinya kita ngebantu para manajer-manajernya itu baik di sektor di bagian mana nantinya kita bantu mereka untuk nantinya ngambil keputusan tentang gimana nanti jalannya internalnya mereka itu bagusnya gimana. Oh, ya. Salah satu yang dilakukan itu. Apalagi? Ya, tadi ada dikatakan bahwa internal auditing melakukan pekerjaan menilai, kemudian membantu manajerial, kan gitu ya. Sebenarnya internal auditing itu ikut nggak dalam ikut berpartisipasi nggak atau ikut serta nggak di dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen? Katakanlah manajemen mau investasi atau manajemen mau beli mesin, kan? Kira-kira internal auditing itu internal auditornya ikut nggak dia dalam proses pengambilan keputusan itu? Kalau menurut saya sih enggak, Pak. Enggak, menurut Mas Andi enggak. Ada lagi yang berpendapat? Kalau menurut saya enggak, Pak, karena dia tuh cuma membantu manajer itu, dia membantu manajer mengambil keputusan, bukannya dia yang mengambil keputusan. Ya. Nah, Mas David bilang enggak, ya. David enggak, ya. Dua-duanya ada dua pendapat, ada yang berpendapat ya enggak? Benar, jadi internal auditor itu memang dia membantu, tetapi dia tidak ikut serta di dalam proses pengambilan keputusan. Ya, karena apa? Karena fungsi internal auditor itu harus di dalam rangka independen, kan itu. Independen terhadap perusahaan, terhadap unit atau terhadap bagian yang dia periksa. Ya, memang dia memberikan bantuan. Nah, sekarang memberi bantuan. Sekarang ada nggak perbedaan fungsi auditor internal dulu sama auditor internal sekarang? Perannya atau fungsinya? Perbedaannya ya, Pak? Ada nggak berbeda nggak? Kalau nggak berbeda ya berarti nggak ada beda. Ada nggak perbedaannya? Kalau ada perbedaannya apa? Kalau nggak ada ya nggak ada perbedaan, memang nggak sama lah, dulu sama sekarang sama aja gitu. Jawabannya beda nggak gitu aja. Kalau nggak beda ya udah sama. Kalau beda, bedanya di mana? Beda, Pak. Iya, bedanya di mana? Kalau dulu dia lebih kayak ke penilai langsung. Jadi karyawan-karyawannya itu langsung dinilai dan karyawan-karyawannya nganggap audit internal itu sebagai kayak atasan gitu, Pak. Tapi kalau yang sekarang itu dia lebih ke kayak sama juga menilai, tapi dia udah nggak ada hak buat langsung memberhentikan gitu, Pak. Jadi dia langsung ke yang direkturnya doang, langsung tektokan sama direkturnya. Ada lagi, pendapat? Ya, sebenarnya gini, kalau dari sisi memberhentikan karyawan, sebenarnya dari dulu sama sekarang sama aja. Jadi internal auditor itu tidak punya fungsi untuk memberikan apa istilahnya, memberhentikan karyawan. Yang dia lakukan adalah dari dulu sampai sekarang, kalau ada kesalahan karyawan, dia merekomendasikan kepada atasan atau kepada bagian SDM, kemudian salah satu rekomendasinya adalah memberhentikan. Tapi dia memberikan suatu informasi mengenai penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan atau kondisi yang tidak sesuai, ya, kemudian yang terlibat siapa saja, mungkin
tergantung nanti dari sidang SDM yang akan menjatuhkan hukuman. Itu kalau dari sisi pemberhentian karyawan. Tapi kalau dari sisi fungsi, ya kita lihat ya, fungsinya dulu sama sekarang berbeda. Berbedanya apa? Lebih berkembang. Kalau dulu internal auditor itu dianggap sebagai, kalau dikatakan watchdog, anjing penjaga. Dia menjaga kesalahan yang terjadi di operasional perusahaan, ya, sebagai watchdog aja. Tapi kalau sekarang internal auditing sudah berkembang, dia cuma tidak hanya mencari kesalahan yang terjadi, tetapi dia juga membantu manajemen di dalam memberikan advice atau saran-saran sebelum manajemen memutuskan untuk membuat keputusan untuk perusahaannya. Jadi memberikan masukan, advice atau konsultan saja. Jadi perannya sekarang sudah bergeser dari watchdog, pemeriksa atau anjing penjaga, ke konsultan, membantu manajemen memberikan masukan-masukan mengenai keputusan yang akan diambil oleh manajemen. Itu fungsinya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Ya. Ada pertanyaan nggak dari sini sampai sini? Belum, Pak. Ya, belum ada ya. Sekarang intinya. Kemarin sudah belajar planning with benchmark. Intinya itu sebenarnya internal auditing itu melakukan apa? Meriksa, audit. Tapi intinya itu esensinya apa? Apa yang kalian cari apa yang kalian lakukan pada saat terjun memeriksa katakanlah bagian produksi? Kemarin pelajaran kemarin gimana? Pada saat katakanlah salah satu atau kalian ditunjuk sebagai tim yang memeriksa bagian produksi di BPM, bagian produksi di pabrik apa gitu. Apa yang akan kalian langkah-langkah apa atau prosedur apa yang dilakukan di dalam melakukan audit itu? Kalau menurut saya ini Pak, kita mencari sisi kelemahan dan kelebihan dari sistem kegiatan produksinya Pak. Jadi misalnya kelebihan dari produksinya gimana, terus kalau misalnya ada kekurangan dari tahap-tahap atau proses produksi itu kita bisa sampaikan gitu Pak. Mencari kelebihan sama kekurangan dari proses itu. Ada lagi? Melakukan analytical review dulu ya Pak? Melakukan analytical review dulu. Salah satu langkah prosedur bisa juga. Ya, apalagi? Ya, pada saat minta data-data ke manajerial Pak, data-data produksi. Minta data-data produksi ke manajerial ya. Apalagi yang penting apa sebenarnya? Minta data untuk apa? Yang penting pada saat kalian masuk ke bagian produksi, apa yang kalian lihat dulu? Kalian harus paham apa dulu? Kalian harus pelajari proses produksinya. Kalian harus pelajari sistem pengendalian internya, kan itu kan? Mana jadi gitu nggak? Ya. Jadi kalau kalian masuk ke dalam satu katakanlah bagian produksi, kalian harus paham dulu. Kalian auditor, kalian harus paham apa yang akan kalian lihat kan gitu. Lihat dulu bagaimana proses produksinya, pelajari dulu. Ya. Kemudian pelajari dulu bagaimana sistem pengendalian internya di situ, kontrolnya di mana saja. Ya. Produksi katakanlah ada produksi dia harus beli barang. Nah, kalian harus tahu juga proses pembelian barangnya seperti apa. Kontrol untuk pembeliannya seperti apa ya, kalian harus paham dulu itu kan, harus dipelajari dulu sistemnya kan itu, benar nggak? Kalian trace dulu ya, kalian pelajari dulu dalam arti kalian minta datanya, flowchart-nya seperti apa kan gitu, sebelum masuk ke lapangan, sebelum minta data, ya, kita pelajari dulu kan gitu, flow-nya itu seperti apa prosesnya, sistemnya itu gimana, kontrolnya itu di mana saja, siapa yang terlibat kan gitu kan kita pelajari dulu.
Baru kemudian kita cari di lapangan datanya, kan gitu. Data pembelian, data produksi, data orang-orangnya, data mesinnya, dan data skalanya, kan gitu kan. Ya. Nah, sebenarnya itu inti dari internal auditing. Nah, jadi apa? Bisa diambil kesimpulan apa? Kalian gimana? Kalian melihat sistem, kalian melihat proses, kalian melihat flowchart, itu apa? Itu adalah kriteria, itu standar yang seharusnya ada, kan gitu kan? Yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Ya. Kemudian kalian masuk ke lapangan, kalian lihat apa yang terjadi. Jadi esensi dari audit itu adalah kita membandingkan apa yang seharusnya ada, standarnya apa, kemudian kita bandingkan dengan apa yang terjadi, kan gitu ya. Apa yang dilakukan, kan itu. Jadi membandingkan antara kondisi dengan kriteria kita. Kan itu ya. Bisa nggak dipahami? Intinya seperti itu aja. Ya, gitu aja itu. Tapi kemudian kalau kita tujuannya, ya kita lihat tujuannya. Tujuannya kalau internal audit biasanya tujuannya ada kita menilai efektivitas dari kegiatan. Ya. Kita menilai bagaimana dia secara ekonomis dalam mengelola atau memperoleh sumber dayanya. Kita menilai bagaimana efisiensi dia dalam menggunakan sumber dayanya. Jadi efektivitas, ekonomis, sama efisiensi. Biasanya tiga itu, kemudian mungkin ditambah lagi internal audit itu biasanya tujuannya adalah menilai ketaatan dari karyawan atau dari bagian itu dalam menjalankan ketentuan perusahaan. Jadi kan intinya kita punya kriteria. Kriterianya untuk apa? Kriteria untuk ketaatan. Berarti kita punya peraturannya, kita punya undang-undangnya, kita punya peraturan pemerintah, peraturan perusahaannya, kita punya SOP-nya, kita punya standar pelaksanaannya. Nah, itu kriteria kita bandingkan dengan apa yang dilakukan di lapangan. Apakah di lapangan itu sesuai dengan kriteria. Kalau nggak sesuai, berarti kita jadi ada temuan, ya gitu kan? Kita masuk ke temuan audit, kan? Temuan ini ada yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Nah. Jadi kita masuk ke temuan tadi kan, ya temuan. Ya. Coba kita lihat temuan. Kelihatan ya, kelihatan ya. Assalamualaikum. Yang dimaksud dengan temuan audit atau temuan hasil audit adalah kondisi-kondisi atau fakta atau keadaan yang dijumpai oleh auditor internal di dalam proses auditnya, di mana kondisi atau keadaan tersebut menurut penilaian auditor membutuhkan tindakan perbaikan, atau kondisi-kondisi yang terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan norma-norma atau kriteria yang berlaku di perusahaan tersebut. Nah, itu ya. Itu maksud dari temuan. Ada pertanyaan enggak? Jadi kita pada saat terjun melakukan audit, kita harus punya pegangan. Kira-kira yang kita audit itu apa yang dilakukan, ya gitu. Apa standarnya, apa SOP-nya kan? Gitu. Ya. Itu kalau kita menilai kepada satu itu aja. Tapi kalau kita menilai kepada apakah kegiatannya itu bisa diperbaiki, berarti kita menilai SOP-nya. Apakah SOP-nya itu atau apakah flowchart dari kegiatannya itu bisa diperbaiki. Kemarin kalian sudah belajar mempelajari atau bagaimana memahami sistem pengendalian intern di perusahaan. Sudah belum? Secara praktek sih Pak, kita pakai buku. Ya, praktek. Makanya pada saat kita audit, gitu, kita pelajari dulu sistem dia. Jadi nanti kemudian kita bandingkan dengan di lapangan. Jadi ada kemungkinan dua temuan di situ. Pertama, pada saat kalian mempelajari sistem pengendalian internnya,
kalian melihat ada kelemahan di dalam rancangan sistemnya. Kan itu. Mungkin kalian menemukan yang seharusnya ada pemisahan fungsi, ternyata di flowchart-nya tidak ada pemisahan fungsi. Itu satu temuan. Kalian belum terjun ke lapangan, tetapi sudah punya temuan mengenai rancangan pengendalian intern. Ada kelemahan di sana. Itu satu temuan. Kemudian kalau kalian sudah melajari sistem pengendalian internnya, kalian terjun ke lapangan, ada ketidaktaatan atau ada penyimpangan di dalam pelaksanaan prosedur. Nah, berarti ada temuan lagi. Ada penyimpangan atau ada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan standar operating prosedur yang berlaku di perusahaan. Jadi satu, temuan di rancangan, mungkin kedua, temuan di pelaksanaan. Itu kita sudah ngomong masalah temuan ini. Ya, gitu. Itu intinya seperti itu sebenarnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya. Pelan-pelan aja ininya. Ini contoh-contoh temuan. Sebagai contoh adalah tindakan-tindakan yang seharusnya diambil atau dilakukan oleh staf atau manajer perusahaan, tetapi ternyata tidak dilakukan oleh mereka. Atau mungkin juga tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku di perusahaan tersebut. Atau tindakan yang tercela. Bisa juga auditor menemukan sistem yang tidak memuaskan, baik itu rancangan sistemnya yang tidak memuaskan atau pelaksanaan sistemnya yang tidak memuaskan. Bisa juga berupa exposure risiko yang menurut auditor seharusnya dipertimbangkan di dalam operasionalisasi perusahaan. Istilah temuan seringkali disebut sebagai kekurangan atau defisiensi. Dalam kenyataannya di lapangan atau dalam praktik sehari-hari, istilah temuan dianggap terlalu negatif. Penggunaan kata kondisi dianggap memiliki makna yang lebih positif dibandingkan dengan istilah temuan. Walaupun istilah yang digunakan bisa bervariasi, namun konsep dasar temuan audit tetap bersifat universal. Apapun istilah yang dipakai, konsep dasarnya menjelaskan bahwa sesuatu yang saat ini atau pada masa lalu mengandung kesalahan, atau sesuatu yang kemungkinan akan terjadi kesalahan. Nah, itu temuan. Itu pemahaman istilah temuan audit di internal auditor. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini kalau saya ngomong masalah temuan ini bisa panjang, ini bisa 3 jam, 4 jam ini. Ini slide-nya bisa 5 jam ini. Maka slide-nya ini nanti akan saya masukkan ke LMS, kalian buka ya. Kita pelajari dulu nanti untuk sebagai referensi untuk yang presentasi minggu mendatang. Oke. Mana? Ada lagi pertanyaan? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Jadi misalkan nih Pak, kan sebelum kita mau ngabisin internal itu pasti kan kita harus tahu yang tadi Bapak bilang harus tahu prosedurnya gitu Pak. Iya, betul. Nah kalau misalkan seandainya dari pihak top manajemennya itu pengen merubah semua prosedurnya lagi, berarti si audit itu harus bekerja ulang, si audit internal itu harus kerja ulang lagi tuh Pak, memahami semuanya. Iya, betul. Jadi memang atau gimana tuh? Memang begitu. Jadi setiap ada perubahan dia harus selalu belajar lagi, Pak. Iya, tapi biasanya perusahaannya tidak major, tidak banyak kayak gitu ya. Dan ini perusahaan itu punya kewajiban atau istilahnya kebiasaan lah. Berarti setiap tahun atau setiap 2 tahun sekali atau setiap periodik lah, dia harus melakukan review atas standar operating prosedurnya. Apakah prosedurnya itu sudah terkini? Apakah tidak ada kondisi-kondisi yang berubah kan gitu? Jadi dia melakukan review ulang mengenai SOP-nya. Kalau ada perubahan, biasanya dia akan membicarakan dengan auditor internal. Auditor internal akan memberikan masukan kan gitu ya.
Jadi tidak istilahnya kalau yang pengalaman saya, mereka akan merubah SOP itu tidak serta-merta merubah. Mereka akan minta masukan dulu dari auditor internal. Nah, pada saat itu juga kita bisa mempelajari, oh mau seperti ini ya. Begitu nanti begitu SOP-nya sudah revisi sudah jadi, tanda tangan Dewan Komisaris, kita sudah tahu juga bahwa oh SOP-nya sudah berubah menjadi seperti ini gitu. Berarti sebenarnya sebelumnya auditor internal udah bisa tahu duluan apa yang yang harus diubah, Pak. Iya, biasanya Anda tahu duluan. Biasanya kalau mereka melakukan revisi atau review atas SOP-nya, mereka akan meminta auditor intern untuk ikut serta atau memberikan masukan mengenai SOP-nya mereka. Kalau kita dari sisi internal auditor memberikan, enggak itu kurang bagus, lebih baik seperti ini, mereka akan mempertimbangkan lagi sebelum mereka ajukan kepada DOD atau komisaris gitu. Jadi pada saat itulah kita bisa ya, dalam arti ini kan ini juga salah satu fungsi internal auditor. Kita menjadi konsultan dari bagian operasional. Bagian operasional yang akan mereview atau memodifikasi SOP-nya, kita sebagai konsultan memberikan masukan bagaimana SOP yang seharusnya yang sebaiknya menurut dari sisi kita, dari sisi auditor gitu. Itu fungsi kita juga gitu. Oke, Pak. Iya, jadi itulah. Jadi pada saat itulah kita juga bisa mempelajari nantinya SOP-nya dia jadi seperti apa. Gitu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Iya. Bagus pertanyaannya. Tapi Pak, saya mau tadi kan bisa jadi konsultan juga. Terus kalau misalkan ya kalau perusahaan gitu, kenapa perusahaan itu juga masih mencari konsultan dari pihak eksternal juga gitu. Sedangkan di audit internal itu ya udah ada sebagai konsultan lah tadi Bapak bilang gitu. Nah, itu kira-kira kenapa tuh? Ya, ada beberapa ini sih, ada beberapa kondisi yang memang mereka kadang-kadang minta konsultan di luar juga kan istilahnya. Satu-satunya mungkin juga memang di dalamnya sendiri sumber daya dari auditor internal sangat terbatas. Kan gitu. Dalam arti begini, kalau saya ada beberapa perusahaan itu dia sumber dayanya terbatas dalam arti begini, untuk melakukan audit saja sudah keteteran, sumber dayanya kurang, sumber daya manusia kurang. Belum lagi ditambah dengan pekerjaan memberikan masukan review SOP kan gitu. Jadi kadang-kadang mereka meminta bantuan pihak luar untuk melakukan review SOP, kemudian hasil akhirnya pasti akan dipresentasikan di depan auditor internal juga. Pada akhirnya hasil akhirnya pasti akan dipresentasikan di depan auditor internal untuk ngasih masukan. Oh kerjaan si eksternal itu seperti ini kan gitu. Oke, menurut kita sudah benar dilaksanakan baru diminta persetujuan ke Dewan Komisaris. Jadi banyak ininya, banyak aspeknya Mas. Oh, oke Pak. Ya bisa salah satunya itu tadi, salah satunya ada kekurangan tenaga kerja SDM-nya kan gitu kan. Mungkin seperti itu juga bisa. Pengalaman saya. Berarti kemungkinan kalau audit internal itu bisa kayak satu orang megang beberapa divisi gitu di setiap perusahaan. Bisa. Oh. Bisa. Bisa satu orang berdivisi. Saya di satu bank itu ya paling auditor internal cuma 4-5 orang, padahal banknya ada pusat, ada Surabaya, Bali, Medan, Ujung Pandang, Bandung kan itu. Jadi ya, tinggal bagian internal auditornya, pinter-pinternya dia menjadwal kan gitu. Yang mana yang mau diaudit kan gitu. Apakah semua diaudit? Sekarang nggak mungkin. Ya. Tidak mungkin katakanlah ada Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, Bali kan semua diaudit nggak mungkin. Jadi ada pendekatan di bagian internal audit untuk memilih mana yang harus diaudit. Jadi pakai risk-based audit. Kita audit berdasarkan risiko. Mana bagian atau mana unit atau mana cabang yang mempunyai risiko besar bagi perusahaan secara keseluruhan. Itulah yang mungkin tiap tahun harus diaudit. Tetapi kalau bagian-bagian atau unit-unit itu risikonya kecil, ya paling 2 tahun sekali masuk nggak masalah. Gitu. Katakanlah cabang Makassar kecil, pendapatannya kecil, biayanya juga kecil, ya paling masuk 2 tahun sekali internal audit, baru audit ke sana nggak masalah. Gitu. Toh juga semua datanya kan masuk ke pusat. Semua informasi masuk ke pusat. Jadi auditnya pakai desk audit di Jakarta saja. Kita auditornya tidak dikirim ke Makassar gitu. Modelnya seperti itu, bisa seperti itu. Oke, Pak. Ya
Bisa ya, bisa dipahami ya bagaimana posisi internal auditor di dalam perusahaan, apa yang dilakukan gitu. Ya, paling enak kalau memang pimpinan perusahaan, direksi maupun komisarisnya sudah sadar mengenai betapa pentingnya internal auditor di dalam perusahaan. Itu pasti untuk semua kegiatan pengambilan keputusan mereka akan berkonsultasi dulu dengan bagian internal auditor. Gitu. Tapi kalau direksi atau komisarisnya masih kurang memahami mengenai peranan auditor sebagai konsultan, ya sudah, paling kerjaan internal auditor cuma meriksa data-data lalu saja kan gitu. Paling meriksa data-data lalu untuk mempersiapkan pada saat nanti external auditor datang kan gitu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa kaitannya internal auditor sama external auditor? Coba ada yang bisa ngasih masukan nggak? Apa kaitannya, apa hubungan kerjanya, seperti apa ini? Ayo kira-kira gimana? Kita sudah belajar auditing 2 mengenai itu kan masalah external auditor yang masuk ke perusahaan untuk memberikan opini atas laporan keuangan, apakah wajar sesuai dengan standar atau enggak. Nah, sekarang kita ngomong masalah internal auditor, kita mengaudit di dalam efektivitas, efisiensi, dan segala macamnya. Nah, ini kaitannya gimana? Benang merahnya gimana? Atau hubungan kerjanya gimana kira-kira? Ada gambaran nggak? Apakah berjalan sendiri-sendiri? Ataukah dua-duanya berjalan bersama? Ataukah seperti apa? Nah. Kalau menurut saya bisa berjalan bersamaan sih Pak. Jadi misalnya pada saat udah ada external auditor nih Pak datang ke perusahaannya. Nah, misalnya internal auditor memang ada beberapa temuan gitu yang masih belum ditindaklanjuti gitu oleh manajemen. Nah, jadi si internal auditor ini bisa kasih temuan-temuan itu ke external auditor, jadi biar lebih kayak diawasi gitu sih Pak. Jadi maksudnya ada resiko gitu di bagian-bagian tersebut. Ya, ada lagi yang mau, jadi bisa kerjasama ya, bersama-sama ya. Ya, ada lagi? Dua-duanya melakukan audit, ya. Audit keuangan maupun kalau audit eksternal audit keuangan. Kalau kita internal audit, selain audit keuangan, kita juga audit kalau dibilang itu audit kinerja, audit manajemen. Tadi kita bilang masalah efektivitas, efisiensi, ekonomis, ketaatan dan segala macamnya. Biasanya kalau external auditor masuk, ya, kalau saya sebagai external auditor masuk, saya akan mengakses dulu seberapa efektif internal auditor di dalam perusahaan itu. Ya, seberapa efektif dalam arti apakah pekerjaannya sudah sesuai standar, apakah menghasilkan temuan-temuan yang konstruktif, ya, dan segala macamnya gitu. Nah, kalau hasil assessment saya bahwa internal auditor itu cukup efektif, saya sebagai external auditor bisa mengandalkan hasil kerja mereka sehingga saya bisa mengurangi sampel saya kan gitu kan istilahnya. Itu kalau kaitan di situ. Jadi sebenarnya internal auditor bisa membantu mempercepat atau memperefisien pekerjaan external auditor. Katakanlah kita sudah audit keuangan di unit ini, ternyata ada temuan-temuan sekian, dan kita bisa sampaikan kepada si external auditor. Kita sudah melakukan audit di unit ini, temuannya ini, semuanya sudah ditindaklanjuti, oke, semua berarti oke, kan itu. Kalau belum, mungkin kita informasikan juga bahwa ini ada belum, mungkin eksternal mau melihat lagi bagaimana, apakah perlu ada apa istilahnya penelitian lebih lanjut mengenai audit mengenai unit itu di apa istilahnya hasil auditnya, apakah temuan kita itu cukup valid atau mungkin ada beberapa hal yang perlu ada perbaikan sehingga temuan audit itu sulit untuk ditindaklanjuti. Itu bisa apa istilahnya dibicarakan. Gitu. Jadi internal audit bisa memberikan
feedback atau bukan feedback ya, masukan kepada external auditor mengenai apa yang ada di dalam perusahaan. Bisa ditangkap? Bisa, Pak. Ya. Bisa. Ya. Oke, itu sudah 1 jam ya. Saya capek kelihatannya, jam 8:30, 8:30 ya. Ya, nggak apa-apa. Kita sementara masih kulitnya dulu ini, temuan standar ya. Kita belum masuk kepada tingkat signifikansinya sama elemennya, nggak apa-apa lah ya. Nanti saya akan masukkan slide saya ini, ya, slide saya lengkap ini di LMS. Kalian bisa download atau kalian bisa lihat, pelajari untuk pertemuan mendatang. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Ya, nanti ke dalam perjalanan nanti kalau memang ada kasus nanti saya akan kasihkan kasusnya. Sama-sama kita bikin bagaimana, itu kan topik kita kan temuan, kertas kerja sama laporan ya. Nah, yang penting itu ya. Nanti coba saya carikan contoh kasusnya lah. Saya belum siapkan contoh kasusnya karena kadang-kadang kasus kan pakai data-data perusahaan yang konfidensial, saya nggak berani keluarin ya. Nggak apa-apa, tapi kita carikan aja. Bagaimana kita menyusun temuan, bagaimana kita melihat atau mereview kertas kerja, bagaimana kita menyusun laporan, bagaimana kita mereview laporan, dan seterusnya. Oke, saya kira itu aja. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Ya, kalian dituntut untuk belajar mandiri karena COVID-19 ini ya. Iya. Ya, sudah saya kasihkan materinya, saya sudah arahkan materinya dipelajarin apa yang dilakukan. Ya, kalian lihat nanti pertemuan mendatang mudah-mudahan lancar ya, bisa dipahami ya. Oke, saya kira gitu ya. Saya kira gitu aja pertemuan hari ini. Terima kasih atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.